Mas Sastro bilang bahwa istri itu bukan untuk mengurusi anak sendirian, itu tanggung jawab suami. Maka dia menyiapkan itu untuk saya. Hidup bahagia itu nggak perlu diajari. Iya. Tapi kalau hidup susah, hidup prihatin, itu harus dilatih. Bu Menteri, saya kalau tahu boleh diulang. Saya pingin 2 anak saya, yang pertama, kedua saya kembalikan ke pesantren. Karena ternyata memang beda didikan pesantren dan didikan di luar pesantren. Empatinya jauh lebih gede. Empati, kemudian akhlakul karimah ya beda lah ya Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi saya pikir didikan di rumah juga penting. Siapapun yang melihat adanya kekerasan atau mengalami kekerasan tetapi tidak sanggup bercerita kepada siapapun, kami punya kanal pengaduan yaitu Sapa 129. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ruang publik. Saya sowan ke rumahnya Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Beliau merupakan seorang menteri di eranya Pak Prabowo yang tanggung jawabnya banyak. Dan kebetulan salah satu tanggung jawabnya juga adalah sebagai Ketua Muslimat NU, ngurusin ibu-ibu NU se-Indonesia. Di tengah itu semuanya, saya kebetulan secara pribadi cukup kenal lama dengan beliau karena beliau adalah senior saya di kampus, dan saat ini untuk pertama kalinya ruang publik datang untuk wawancara dan sowan ke beliau. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Rojali, apa kabar? Alhamdulillah Sehat? sehat. Kayaknya cerah sekali wajahnya ini. Cerah, sudah 2 bulan ya nunggu jawaban undangan. Oh gitu ya. Itu belum lama berarti, Belum lama, alhamdulillah ya. karena di tengah kesibukan yang banyak, memang harus menyesuaikan. Siap, siap. Oke. Ibu sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Lagi masa pertumbuhan ke samping. Tuh, memang kesibukan sampai akhirnya, apa namanya, olahraganya berkurang ya, Bu, ya? Betul. Aduh. Tahu banget ini Rojali. Bu, Ibu ini kan sekarang sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu Ketua Muslimat, seorang ibu, anaknya 4 udah dewasa-dewasa, terus kemudian seorang istri. Itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya ya. Pertama karena kita waktu belum menikah juga sama-sama aktivis. Artinya punya pemahaman bersama, punya kesadaran bersama, punya pengertian bersama bahwa masing-masing sudah punya basic. Jadi Mas Sastro juga sebagai aktivis, Ya. saya sebagai aktivis gitu. Jadi udah tahulah konsekuensinya. Kalau kita nikah berarti masing-masing punya kegiatan aktivitas untuk pengembangan diri lebih lanjut gitu. Nah, ketika sebetulnya nggak ada komitmen, tapi ya saling tahu aja. Nah, ketika anak-anak mulai lahir, Mas Sastro itu suami yang sangat pengertian ya. Jadi tahu apa yang ku mau. Jadi Oke. belum sempat saya minta, dia juga udah tahu gitu. Oke. Jadi selama saya punya anak 4, saya memang nggak bisa mandiin anak. Oke. Kalau anak itu nggak sampai berdiri. Karena Mas Sastro kayaknya terlalu memanjakan saya. Oke. Jadi saya kalau habis lahiran itu tugas saya hanya menyusui saja. Jadi ada mbah ya yang kita minta gitu, orang tua dari Pati yang menemani saya sejak saya hamil 7 bulan. Jadi merawat saya, merawat anak-anak saya gitu. Karena Mas Sastro bilang bahwa istri itu bukan untuk mengurusi anak sendirian, itu tanggung jawab suami. Maka dia menyiapkan itu untuk saya. Kemudian ketika anak-anak lahir, kebetulan pekerjaan kami kan memang di dunia entertain ya. Konser. Nah, kita konser kadang 7 kota, 5 kota, sehingga bisa 10 hari meninggalkan rumah.
Hanya kita punya kesepakatan selama anak ini belum masuk SD, maka anak ini akan kita bawa kemana-mana dengan pengasuhnya. Oke. Itu konsekuensi dari pekerjaan, konsekuensi dari kita sepakat untuk memberikan pola asuh yang baik. Jadi sejak lahir anak saya sampai dia umur 6 tahun mungkin, dia ikut keliling kemanapun kita pergi. Jadi konsernya di mana ikut? Ikut. Sak Jadi gerombolan. sak gerombolan, itu konsekuensinya. Oke. Jadi sak pengasuhnya si Mbah Ong ya namanya, itu ikut. Saya Oke. mau ke Medan, mau ke Aceh, mau kemana ya ikut Jadi gitu. jadi kru dari kecil. Jadi kru. Dan anak-anak biasa tidur di atas panggung gitu ya. Jadi kalau saya bagiannya nge-MC, Ya. nge-MC gitu ya dan mengatur semuanya gitu. Jadi kalau anak-anak ada waktunya tidur, saya bawa kasur kecil itu saya taruh di atas panggung, mau gedebak-gedebuk ya anak-anak udah Tetap bisa tidur, udah terbiasa. tidur gitu. Karena memang sebelum menjadi menteri dan sebelum menjadi ketua muslimat, profesinya Ibu Arifah ini seling keliling untuk konser. Ya. Ki Ageng Ganjur. Ki Ageng Ki Ageng Ganjur. Ganjur. Dan tidak cuma di Indonesia ya Bu ya? Ya. Sampai ke Ada banyak. beberapa negara yang sudah kita datangi. Ya. Dan memang kenapa sih kita kerjaannya di konser? Kalau Mas Sastro ingin menyampaikan bahwa ingin menunjukkan bahwa Islam itu adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah gitu. Jadi konser musik ini selalu kita lakukan, tuan rumahnya selalu pesantren gitu, karena kita ingin menunjukkan bahwa pesantren itu nggak katrok loh. Pesantren itu sangat dinamis dan sangat dekat dengan masyarakat gitu. Yang dilakukan Mas Sastro soal parenting anak waktu kecil itu mengingatkan saya pada Gus Dur. Mengingat juga Mas Sastro sangat dekat dengan Gus Dur ya. Beliau adalah salah satu murid terdekatnya Gus Dur. Bu Sinta cerita di dalam wawancaranya Kick Andy waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah dulu itu wawancara. Gus Dur itu punya kebiasaan ketika anaknya bangun tengah malam, case-nya waktu itu kalau nggak salah Mbak Alisa waktu bayi ceritanya, Gus Dur lah yang bangun pertama kali ngambil dan bersihin, terus kemudian mengembalikan setelah dibersihin mengembalikan ke ranjang untuk disusuin sama Bu Sinta. Seberapa mengingat sangat dekatnya hubungan dengan Gus Dur dan keluarga Wahid, seberapa berdampak value yang diajarkan atau yang dilihat dari Gus Dur dan keluarganya terhadap pola asuh di dalam keluarga Bu Arifah? Iya, saya melihat Gus Dur itu tokoh yang luar biasa ya, demokratis terhadap anak-anak. Bahkan saya tahu ketika Gus Dur melakukan itu setelah kita menikah ya. Jadi cerita-cerita itu justru di akhir-akhir. Mungkin Mas Sastro yang lebih tahu ya. Anak-anak Gus Dur semuanya berhasil. Karena saya yakin pola asuh yang dilakukan oleh Gus Dur dan Bu Sinta. Bu Sinta ini seorang ibu yang tidak berhenti berdoa. Mungkin hampir sebagian ibu-ibu begitu ya. Tengah malam dan wiridnya. Sampai hari ini Bu Sinta puasa nonstop setiap hari. Kemudian wiridnya itu dari sebelum subuh ya Bu Sinta tuh bangun ya jam 2 itu sampai jam 8 beliau baru tidur. Itu hanya wirid untuk anak-anaknya. Ada hari-hari yang hari kelahiran anaknya itu ada doa tersendiri. Dan saya yakin banget bahwa keberhasilan putri-putri Gus Dur itu karena memang doa yang tiada henti dari Bu Sinta dan Gus Dur dan pola asuh yang sangat baik gitu. Saya pikir semua orang tua juga punya keinginan yang sama. Dan saya melihat Gus Dur itu sebagai panutan, sebagai orang tua, juga sebagai guru gitu ya. Karena banyak hal-hal positif yang bisa dipetik dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Bahkan ketika anak saya yang bungsu waktu di pesantren Tabak Beras, dia melihat ada seorang kawannya yang dapat sanksi waktu itu. Jadi waktu masa pengenalan pesantren ada temennya yang harus dapat tanda tangan dari pengurus itu 10 orang. Nah kemudian si temennya ini udah dapat nih tanda tangan 10. Tapi karena kena air jadi robek gitu loh. Jadi kurang 2 gitu. Akhirnya dia kena sanksi gitu. Tapi Dizani membela. Dia membela.
Kak saya tuh ngeliat kok ini, kamu ngebela yang salah, enggak kata, saya nggak ngebela yang salah, saya ingat kata Gus Dur, yang harus dibela adalah kemanusiaannya gitu. Asik. Saya kaget banget gitu ya. Dia cerita terus kakaknya gini, aduh kan nih barengan nih, Iya, aduh ini ngapain sih nih adik ini pakai gini-gini segala gitu. Kakaknya kan agak pendiam ya, iya, iya, iya. tapi kalau adik ini berani banget Heeh, gitu. heeh. Saya ingat kata-kata Gus Dur, yang saya bela itu kemanusiaannya. Kita nggak ngelihat ini udah macam-macam. Dia cerita kakaknya, ya udah nggak apa-apa lah karena memang si bungsu ini banyak sekali membaca gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. saya pikir nilai-nilai kebaikan Gus Dur itu disukai juga kalau anak-anak yang belajar siapa Gus Dur gitu. Iya, iya, iya. Itu case-nya sudah nggak diajarkan, tapi by blood itu, mendarah daging itu kayaknya. Karena anak saya rata-rata kalau udah kelas 3 itu minta pesantren. Ah, kelas 3. Kelas 3 SD. Oke. Karena kan setiap konser saya ajak tuh sampai dia TK. Makanya Iya. TK-nya suka bolos-bolos. Tapi kalau udah kelas 1 nggak ada ampun. Mereka nggak boleh ikut. Kemanapun saya Oh, pergi nggak boleh ikut. iya, Tapi iya, iya. selama TK masih oke lah gitu. Dan rata-rata emang konsernya, kalau saya nggak salah ingat itu, relatively dekat dengan kawasan pesantren Ya, juga, Mbak memang ya. selalu di pesantren. Kenapa waktu itu memilih lebih dekat dengan kawasan di pesantren? Karena Mas Sastro punya visi, punya misi bahwa menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin itu berbagai macam cara. Hmm, Salah satunya dengan musik. hmm, hmm. Kita tampilkan musik, tetapi di sela-sela musik ini kita ada salawatannya, Iya, didahului dengan istighosah iya. gitu. Kemudian kita kan jalan dengan Iwan Fals itu 97 kota. Hmm, hmm, Dengan hmm. slang 100 lebih kota. Iya. Jadi ngerti sendiri kan slanker, OI. Betul. Lagunya kalau nggak jingkrak-jingkrak itu kan bukan slang ya, bukan OI gitu. Tapi di tengah-tengah itu kemudian kita sholawatan, mereka duduk lagi. Dan Iya. kalau kita sholawat itu mereka pada nyaut. Hmm. Artinya bahwa itu ada anak-anak kita semua. Iya, iya, iya. Saya ingat betul konser yang sering dilakukan juga kan diantaranya di Pondok Pesantren Al-Qadirnya Mbah Masrur di Cangkringan, Iya di Sleman. Cangkringan betul. Iwan Iya. Fals waktu itu yang Iya, saya ingat itu balik datang ke betul. sana. Wah, konser luar biasa. Yang penutupnya lagu Cinta. Iya. Wah, saya masih ingat itu. Iya. Oke, nah sekarang sebagai seorang menteri, Mbak sendiri kan kalau balik sebelumnya kan dia merupakan eh, aslinya dari Madura, Mhm, pesantren, mhm. lalu kemudian sudah dari awal sampai sekarang itu nilai NU semuanya. Nah, selain memimpin sebagai ketua muslimat, sekarang menjadi menteri. Bagaimana value NU, nilai-nilai NU itu ditransformasikan di dalam tugasnya hari ini, tanggung jawab hari ini sebagai seorang menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya. Jadi saya pernah dinasehati sama ibu saya, Hmm, Fah, jadi orang tuh harus hidup yang barokah, oke. hidup barokah. Hidup barokah tuh yang gimana? Yang ngurusi orang banyak, Hmm, yang manfaat untuk orang banyak, hmm, ya caranya ngurusi orang banyak. Di mana caranya? Ya wajib di NU atau muslimat. Jadi kalau hidup kita mau barokah, ya harus manfaat. hmm, hmm, Hidup hmm. kita harus manfaat agar barokah. Barokah itu apa ya? Kalau kata ibu saya, kata umi saya, kita punya uang 100 bisa cukup. Kita punya uang 10 juta bisa tidak cukup kalau itu tidak barokah. Min haitsu la yahtasib. Saya yakin banget itu. Hmm, hmm, Makanya saya pekerjaan saya cari uangnya hmm, di konser. Saya dulu MC mantenan gitu hmm, ya. Mas Sastro punya kerjaan sendiri gitu. Tetapi kalau di NU murni pengabdian. hmm, 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 Karena catatan ibu saya, pesannya kamu ngurusi orang banyak, tapi catatannya 2. hmm, Nggak boleh cari jabatan, jangan mencari materi dari NU. Kamu hmm, salah alamat. hmm, Jadi hmm, pesan ibu saya itu. hmm, Jadi kamu harus manfaat, tetapi harus benar di sana. hmm, Kamu ngalap berkah, cari ilmu, nggak boleh cari jabatan, nggak boleh cari keuntungan materi dari NU. hmm, Nah ini kemudian saya terapkan kepada anak-anak saya. hmm, Jadi saya mengikuti umi dan abah saya. hmm. Jadi anak-anak lulus SD itu wajib di pesantren selama 6 tahun. Sampai SMP, aliyah. SMA, Oke. ya sanawiyah, aliyah. Sanawiyah Karena aliyah. apa? Di usia itu
anak-anak lagi masa apa ya, pencarian jati diri, lagi masa-masa nakal-nakalnya. Biasanya kalau orang tua yang nasehatin fikih begini-begini itu biasanya nggak kena. Tapi kalau yang menyampaikan ustadz gitu ya, atau kiai di Kiai. pesantren itu lebih lebih kena. Yang kedua adalah saya ingin mengajarkan anak-anak saya hidup susah, hidup hidup apa ya, hidup bahagia itu nggak perlu diajari. Iya. Tapi kalau hidup susah, hidup prihatin itu harus dilatih. Hmm. Nah, anak saya waktu SD itu minum, tinggal bilang, "Mbak, minum. Mbak, sendok." Semuanya mbak, 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 mbak semua. Ini ya oke lah karena dia masih butuh perhatian ya. Tapi begitu lulus SD, nah anak-anak tuh kelas 3, kelas 4 rata-rata udah minta pesantren. Mama, aku mau pesantren. Iya, nanti ada waktunya. Udah rata-rata tuh pokoknya paling telat kelas 5 tuh udah minta pesantren. Karena dia tahu selama sampai menjelang kelas 1 itu kan datang ke pesantren-pesantren. Iya. Saya liatin ini pesantren kayak begini. Jadi udah tumbuh dengan sendirinya Sudah keinginan. mulai dikenalkan sejak kecil. Walaupun ketika masuk ke pesantren ya Nangis nangis-nangis juga. juga. Saya juga 6 tahun di pesantren, tapi begitu melepas anak tetap aja ada rasa yang hilang gitu ya. Padahal udah kenal kiainya. Iya, udah gitu. Ya itu gitu. Jadi memang saya mencari pesantren yang membuat anak saya hidup prihatin. Hidup prihatin, jadi makan secukupnya, tidurnya sedikit. Terus saya selalu bilang, karena pesantrennya selalu kiainya kan kita kenal. Saya bilang, tolong anak saya diperlakukan sama dengan santri-santri lainnya. Tidak khawatir ini, Mbak. Tidak khawatir dianggap tidak memberikan pendidikan yang maju untuk anak. Oh enggak tuh. Enggak ya? Saya yakin keberkahan di pesantren itu luar biasa. Hitung-hitungan kita bukan karena menurut saya menempatkan atau menyekolahkan anak saya di pesantren bukan untuk menjadi pinter. Oke. Tetapi saya ingin mereka punya akhlak, punya budi pekerti, punya adab, punya sopan santun. Karena adab, sopan santun di atasnya ilmu. Orang berilmu kalau nggak beradab nggak ada artinya. Jadi bagi saya penanaman adab itu ya salah satunya di pesantren. Selama bersama kami ya kami ajari. Kalau ketemu dengan yang lebih tua, yang lebih sepuh, dia harus cium tangan. Kalau lewat harus nunduk gitu ya. Walaupun sekarang sudah tergerus dikit-dikit gitu, tapi saya bilang walaupun saya ada tamu siapapun di rumah, kalau anak saya datang harus salaman dengan siapapun. Dan itu juga kebetulan sekolah SD-nya juga mendukung hal itu. Anak-anak saya di sekolah alam semuanya, di mana dengan satpan pun mereka cium tangan. Iya, Itu sekolah sebagai alam. orang tua gitu. Iya. Mbak Arifah memang dan Mas Sastro itu dikenal dekat dengan teman-teman dan relatif sebelum jadi menteri rumahnya terbuka untuk semua orang. Setelah jadi menteri juga. Saya termasuk kalau ke Jakarta di awal-awal ke Jakarta suka nginep di rumahnya. Kenapa begitu ini Mbak sama anak-anak muda itu? Iya, karena ayah saya dulu menjadi tempat jujukan orang-orang dari Madura, orang-orang dari Nganjuk, tempat umi saya. Mereka transitnya selalu di rumah ibu saya Di Jakarta? di Jakarta. Oke. Jadi kita memang lahir di Jakarta, tapi umur 2 tahun saya pindah ke Jakarta karena abah tugas di Jakarta. Jadi di rumah itu banyak sekali, lebih dari 30 yang tinggal bersama orang tua saya. Jadi lulus kuliah sambil nunggu kerja, stay di situ. Kemudian setelah menikah mereka baru pindah gitu. Banyak sekali gitu. Bahkan tamu-tamu dulu kiai-kiai juga banyaknya nginep di rumah gitu. Nah, saya yakin sekali ketika seseorang datang bertamu itu adalah keberkahan untuk rumah kami. Maka kita meniru dari apa yang dilakukan oleh orang tua kami. Kemudian Mas Sastro waktu jadi mahasiswa ketika ke Jakarta selalu ditampung oleh para seniornya. Betul. Kehabisan sangu atau apa, terus kita yang ada kegiatan di Jogja gitu ya, terus nyari proposal kepada senior-senior. Ya Rojali juga sama lah kita. Mau melakukan pengkaderan, nggak punya duit ya ke Jakarta gitu, terus datang gitu. Jadi kita ingin
bahwa kita bisa seperti ini karena banyak yang berjasa kepada kita. Maka ketika kita sekarang kondisi seperti ini, kita juga membuka kesempatan itu. Jadi waktu itu saya baru nikah, kemudian ya teman-teman di sana juga ya makan Iya. bareng-bareng. Terus bahkan ya ini kita lagi mau reunian nih. Nah. Reunian yang dulu pernah tinggal bareng-bareng kita gitu Oh ya. gitu. Mau seru-seruan. Bahkan waktu kita di rumah itu jadi ada yang lucu, Rojali. Nah. Jadi waktu itu ada seorang anak tinggal, kan banyak tuh anak-anak di kamar atas itu ya di Ya. perpustakaan. Ada 5 apa berapa lah, saya juga nggak pernah tahu tuh jumlahnya Heeh. berapa. Tiba-tiba waktu kita makan pagi nih anak pamit Nah. gitu. Empok, mereka manggil empok. Oh Iya. kalau manggil empok nih udah akrab gitu ya. Udah lama lah itu. Pok itu apa juniormu katanya mau balik, yang mana ya? Itu dia skripsinya udah selesai ujian gitu. Lah itu bukannya juniornya ayah? Enggak. Loh jadi itu siapa? Loh aku nggak tahu gitu. Jadi kita berdua nih nggak kenal nih orang ini nih. Dia mahasiswa dari UIN Ciputat, Oke. 3 bulan di tempat kita. Oke. Jadi waktu dia ngetik, Pok tintanya habis, oh ya beli gitu. Oke. Pok kertasnya habis, oh ya beli gitu. Ya Oke. mereka makan bareng-bareng gitu kan. Iya. Udah mereka Dan nggak pamitan. pernah diverifikasi, nggak pernah Nggak ditanya pernah, kan? nggak pernah. Kita Heeh. nggak pernah nanya Kita datang siapapun. datang Ya aja. datang aja mereka Halo Mpok, kumpul. salam Iya, gitu kan. 3 bulan lebih di rumah. Habis itu mereka pulang ya Heeh. pamitan udah selesai gitu. Ayah, jadi itu bukan juniornya. Lah, tak pikir juniornya mama gitu. Lah terus jadi siapa? Tak panggil lah anak-anak itu kan. Heeh. Yunus macam-macam. Nus, kamu tahu nggak itu? Kita nggak tahu. Terus ya udah sekali kita ngobrol-ngobrol aja, kita bantuin kan perpustakaan tuh banyak gitu. Iya, iya. Lain kali ya aku bilang gitu. Kalau kalian nggak kenal tanya. Kalau kalian kan nanya nggak apa-apa kan. Heeh. Oh dari mana? Itu kan wajar. Tapi kalau orang udah kesini kan artinya kenal kita. Masa kita, Iya. kamu dari mana? Kan nggak pantas gitu. Heeh, heeh. Jadi abis ini kalau ada anak yang tinggal di sini, harus tahu dia siapa untuk anaknya baik-baik ya. Selama Iya. ini kita nggak pernah ada anak yang nakal-nakal gitu, Heeh, nggak heeh. ada gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi abis itu, terus dia siapa ya? Ya aku juga nggak tahu. Jadi Itu memang 3 bulan di rumah itu iya. bareng-bareng. Jadi memang di rumahnya Nggak yang pernah rumah ditutup, nggak di pernah dikunci. Sawangan itu Pagar nggak pernah ditutup, kalau pintu nggak kita pernah datang ditutup. ya Mbok ya, kita langsung salaman masuk ke atas gitu kan. Terus setelah itu ya waktu makan kita makan, waktu nyari proposal ya kita jalan gitu. Dan itu ternyata ada satu yang tidak diidentifikasi karena Mas Sastro sama Mbak Arifah itu Jarang beda di rumah. Ya, fakultas. terus jarang di rumah Jujurnya juga. jarang di rumah, dianggapnya, oh ini kalau nggak juniornya Mbak Arifah berarti juniornya Mas Sastro gitu. Iya, Ternyata tidak dua-duanya, tidak kenal tidak dua-duanya. kenal dua-duanya. Tapi Oke, berkah bagi kami itu sebuah keberkahan ada yang mau tinggal bersama-sama gitu. iya betul. Buah keberkahan yang luar biasa dan kami juga ngerasa nyaman ya karena welcome gitu, santai gitu kan. Nanti kalau mau keliling, mau pulang dibeliin tiket kereta. Sekarang Mbak Arifah sudah menjadi menteri. Ini ceritanya cerita jadi menterinya juga seru sebenarnya ini. Boleh deh Mbak ceritain sedikit itu. Karena kayaknya dari awal itu kalau tak lihat-lihat nggak ada ini cita-cita jadi menteri gitu. Nggak. Konser ya kan, keliling kemana-mana. Terus sekarang jadi menteri. Iya, saya juga heran ya karena saya ingat pesan umi saya kan. Hmm, Nggak boleh minta jabatan. ya Jadi ya mengalir aja. mengalir aja. Jadi di muslimat itu saya hanya ingin punya bekal aja untuk Hmm, di akhirat nanti. Karena bekal kita kan ketika kita bermanfaat hmm, 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 untuk orang banyak gitu. hmm, hmm, Ya di satu saat saya ada di salah satu tim hmm, gitu. Kemudian tiba-tiba saya diminta sebetulnya saya tidak siap ya hmm, waktu itu, tetapi karena berbagai pertimbangan akhirnya ya saya terima gitu hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Kemudian nggak lama saya jadi menteri, saya juga dipaksa untuk menjadi ketua Ketua Muslimat Muslimat NU NU. gitu. Tapi bagi saya ini sebuah amanah yang harus saya jalankan. Hmm, Kadang kalau sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu ada hati yang bergetar terus kemudian apa kayak bulu kuduknya merinding gitu berinding gitu. ketika mendengar bangunlah jiwanya. Hmm, Itu selalu ada getaran yang saya nggak tahu itu apa ya terkoneksi karena saya merasa saya sudah disumpah, saya sudah berjanji hmm, hmm, untuk melakukan yang terbaik karena diberi amanah oleh negara
untuk bagaimana perempuan-perempuan Indonesia lebih berdaya dan anak-anak Indonesia terpenuhi haknya serta terlindungi. Iya. Tapi kan kita tahu sendiri Rojali, Mhm. kasusnya luar biasa Iya, gitu ya, sangat tinggi dan ini menjadi betul. tugas utama untuk kita dan kita nggak boleh mengeluh, Iya, tetapi harus melakukan berbagai upaya karena memang kondisi yang kita hadapi seperti ini. betul. Maka kita harus cermat melakukan strategi-strategi apa yang kita lakukan sehingga ini bisa menjadi solusi terbaik dalam rangka pencegahan kekerasan ini. Iya, saya bisa membayangkan ya, bagaimanapun kita berangkatnya sama-sama aktivis ya. Iya, Dulu suka melakukan aksi demonstrasi, mungkin di eranya Mpok jauh lebih keras waktu itu. iya, Karena dia menginginkan kebaikan-kebaikan dan saat ini ternyata Mpok sendiri yang harus menjalankan kebaikan itu. Sehingga mungkin lebih menjiwai daripada orang-orang yang barangkali waktu mudanya belum pernah menuntut banyak hal di jalan. iya, Nah, saat ini sayangnya dan di Indonesia pada umumnya memang lagi banyak kasus-kasus. Kita ingat salah satu kasus yang paling ramai dibicarakan itu adalah kekerasan perempuan yang terjadi di Bandung, ada penyekapan. oh iya, Itu itu kan menyedihkan sekali dan betul, itu tidak hanya satu case. Ada di NTB juga ada, lalu iya, kemudian ini yang viral-viral aja. Saya yakin Ibu juga punya banyak data soal itu, termasuk misalnya yang di Madura beberapa iya, waktu yang lalu. Apa kalau kita merangkum apa ya, benang merah, menarik benang merah dari kasus-kasus itu. Apa yang bisa kita lihat bersama itu? iya. Jadi gini Mas Rojali, memang kasus kita nih sangat tinggi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil survei kita menunjukkan bahwa kita melakukan survei pengalaman hidup perempuan secara nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun, satu dari empat perempuan itu pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Satu dari empat. Satu dari empat. Kekerasan terbanyak adalah KDRT dalam Mhm. rumah tangga. Kemudian kami juga melakukan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja. Angkanya lebih memprihatinkan, itu tahun 2024. Anak usia 13 sampai 17 tahun, Ya. satu dari dua anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan. Jadi separuh. Angkanya separuh. Angkanya lebih tinggi karena apa? Indikator di survei yang tahun 2024 kita menambah satu indikator tentang kekerasan emosional. Oh, Jadi anak-anak sekarang kalau dinasehati dengan nada yang agak tinggi itu udah masuk kekerasan Mas oke. Rojali. Jadi makanya angkanya tinggi. Angkanya sampai Nah, setinggi itu. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menurut saya ada dua hal yang bisa kita lihat. Mhm. Pertama bahwa kampanye kita bahwa berani berbicara, korban harus berani berbicara ini berhasil. Mhm. Karena Satu sisi apa? menunjukkan itu ya. Menunjukkan itu. Iya. Apa? Karena ada kasus yang terjadi 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang lalu baru berani diungkapkan sekarang. Oke. Sehingga kayak air bah gitu ya. Mhm. Air bah kemudian walaupun ada juga yang kejadiannya sekarang. Kayak yang di Bandung, itu kan kejadiannya udah 3 tahun, 3 tiga tahun, tahun lalu. 2024 Iya, kan, 2024 November 2 apa tahun lalu. September Iya. gitu. Nah yang kedua, dari tingginya angka kekerasan itu, saya melihat adanya kesadaran dari masyarakat bahwa ketika dia melapor, artinya dia akan mendapatkan penanganan dan bisa diselesaikan. Hmm. Tetapi dari sisi yang lain, ini alarm buat kita. Mhm. Ternyata kejahatan memang sudah sangat dekat dengan lingkungan kita. Iya. Jadi ini yang harus kita menjadi catatan bersama dan perhatian bersama. Mhm. Sehingga kita melihat bahwa apa namanya peristiwa-peristiwa ini nggak berdiri sendiri. Ini sangat terkait dengan hal-hal lainnya. Mhm. Nah, kami melakukan analisa internal kami. Jadi penyebab dari kekerasan ini salah satunya adalah yang pertama faktor ekonomi. Faktor Faktor ekonomi. ekonomi. Ini menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Hmm. Kita melihat pola asuh orang tua sekarang sangat berbeda jauh dengan kita. Karena kalau dulu ya
Kita inget banget kali ya kalau kita ngaji salah-salah itu paha udah pada biru semua. Waduh, Anak itu laki-laki kekerasan semua itu. anak laki-laki dulu dipukul pakai, Aduh, pakai penjalin, iya macam-macam gitu ya. penghapus, aduh. Sekarang ini kan sudah beda pola Iya iya iya. asuh anak kita, karena terpengaruh oleh faktor yang ketiga, Heeh. adanya penggunaan media sosial yang tidak bijaksana. Mhm. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Kalau dulu Mas Rojali, saya ingat banget, saya pernah itu maghrib-maghrib berada di perapatan jalan, itu tetangga bisa ngingetin kita tuh. Ini Iya. anaknya Bu Fauzi Iya, maghrib-maghrib masih di maghrib-maghrib. rumah gitu. Belum maghrib. Sekarang jangan coba-coba kita ngingetin anak orang. Ini faktor lingkungan nih, Heeh. kepedulian ya, empati gitu. Kemudian yang kelima adalah pernikahan usia anak. Nah, pernikahan usia anak ini banyak sekali sekarang terjadi. Ya karena kecelakaan, karena macam-macam Mhm gitu. mhm mhm. Akhirnya anak ngurusi anak. Mmm, Dia belum waktunya untuk menjadi orang tua. mhm. Dia hanya bisa melahirkan tapi belum bisa menjadi orang tua. Mhm mhm mhm. Sehingga untuk menyelesaikan ini harus bersama-sama. Harus kolaborasi dan bersinergi. Sesuai dengan Perpres 186, tusi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bahwa kita melaksanakan eh, eh, pekerjaan di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian kita membuat regulasi, kemudian mengkoordinasikannya dengan kementerian lembaga untuk pelaksanaan dari dari regulasi-regulasi itu. Kemudian Perpres 65 itu menambahkan tugas kami memberikan layanan kepada korban kekerasan baik perempuan maupun anak. Dan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kasus kekerasan itu terjadi di kabupaten, maka itu tugasnya pemerintah kabupaten kota untuk Oke, menyelesaikan. Begitu juga provinsi. Nah, kalau di pusat apa? Di pusat itu antar lintas lintas KL. lintas kabupaten, kota, Mmm, provinsi atau internasional atau oke. yang viral-viral. Itu baru kita ikut melaksanakan. Mhm. Jadi memang ada tusinya Mhm masing-masing. mhm. Kalau misalkan di daerah ada yang tidak terselesaikan, kita bisa membantu Kalau case menyelesaikan. kayak yang Bandung, kemarin itu dari kementerian langsung turun ya? Bukan dari kementerian. Jadi misalkan ada kasus, kita berterima kasih dulu nih sama dengan adanya media sosial ya. Iya iya. Kita bisa tahu kasus ini sehingga penjangkauannya lebih cepat. Mhm. Kan kadang walaupun posisinya di Bandung belum tentu dinas kita ngerti, Iya karena kan betul. segitu luasnya gitu. Mhm. Begitu kita terinformasi maka dinas P3A di lokasi tersebut, di kabupaten dulu kemudian provinsi berkoordinasi. Kebetulan ketika si korban ini dibawa ke rumah sakit, yang pertama kali dihubungi adalah dinas P3A karena ada sesuatu yang aneh gitu. Mhm. Akhirnya kemudian kita mengkoordinasikan berbagai pihak gitu ya untuk bisa menyelesaikan bersama-sama. Mhm. Jadi ada LPSK, ada P3, dinas P3A, terus kemudian ada Kemensos, ada kesehatan, kemudian ada kepolisian, Iya, semua bersama-sama kan kita yang nangkep kan menyelesaikan. polisi kan kemarin Polisi, akhirnya. ya apresiasi kepada polisi yang begitu Mhm. cepat juga menangkap tersangka gitu. Mhm Jadi kalau mhm. kita lihat kasusnya ini Mas Rojali, memang ini penyebabnya tidak satu. Iya. Jadi ada relasi kuasa dari si pelaku sehingga si korban ini tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan perlawanan. Kemudian tidak ada keberanian karena ada tekanan secara psikologis. Tidak ada keberanian untuk bercerita kepada siapapun. Mhm. Nah, yang saya lihat sekarang ini adalah tidak adanya kepedulian atau empati dari masyarakat sekitar. Mmm. Kan harusnya nih dia ada ngekos nih, Iya, kan dia kan kosnya ngekos itu kan. berdekatan Iya. kan. Terus kan kok nggak pernah nanya misalkan, Heeh kok nih kalau bilang istrinya ya, kok heeh. istrinya nggak pernah Nggak keluar ya? keluar Terus gitu. ketika dipukul, itu apa nggak ada rintihan, apa nggak Iya, pernah nggak kedengeran nangis gitu. gitu kan. Itu yang seharusnya ini harus dibangun bersama-sama. Iya ya. Jadi kepekaan di lingkungan terdekat itu bagi saya penting banget. Nah, salah satu yang kemarin ada undang-undang PPRT. Mhm. Undang-undang PPRT itu melibatkan RT. Jadi RT harus punya data. Ya, RT itu kalau nggak salah nanti turunannya ya, saya lupa. Jadi RT harus tahu rumah ini punya pembantu berapa, usianya berapa. Jadi Mmm. kalau ada apa-apa bisa diantisipasi gitu. Mhm Ini mhm. bagus banget. Iya. Saya pikir ini bisa saling
melindungi untuk kasus-kasus yang lainnya. Iya, iya, iya. Jadi RT ini dilibatkan untuk menjaga lingkungan terdekatnya gitu, Hmm, 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 hmm. bisa kolaborasi. Iya, iya, iya. Ini kalau faktornya tadi disebut ada 5, yang salah satunya adalah ekonomi. Wah, ini memang bukan tugasnya ke KPPA kalau ini. Kesejahteraan nih kita bicara. Bersama-sama, Ya, bersama-sama. Jadi misalkan gini, Mas Rojali, kita kan ada korban kekerasan nih perempuan. ya, Pilihannya ya dia harus berpisah dengan si pelaku. ya. Kalau pelakunya suaminya gitu ya. Mm-mm. Karena kalau dia terus Ada itu di situ akan terus kekerasan itu terjadi. mm, Tetapi pilihan tetap pada si perempuan. perempuan. Kamu mau lanjut atau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya, Ketika itu pilihannya dia sendiri, artinya kan kita harus membantu. mm-mm, Nah, mm-mm. maka kita akan menyambungkan dengan mitra kita. Bisa Oke. dengan PNM, bisa dengan UMKM, bisa dengan Kementerian Sosial. Banyak sekali yang bisa kita kolaborasikan dan itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden, Ya. bahwa beliau selalu menyampaikan tidak ada satupun kementerian lembaga Mm-mm. yang bisa sukses dan jalan sendiri. Semua Mm-mm. harus kolaborasi dan Mm-mm. bersinergi. Mm-mm. Dan saya melihat komitmen Pak Prabowo ini luar biasa. Mm-mm. Terutama untuk kami ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Mm-mm. Karena apa? Jelas sekali terlihat di Asta Cita di poin 4 ada pemberdayaan perempuan dan penguatan peran perempuan. Di situ menunjukkan bahwa perempuan ini punya peran yang sangat penting dan strategis. Karena memang di populasi kita perempuan itu berada di 49,80% dan posisi anak-anak ada di 30,9%. Artinya 2/3 dari penduduk Indonesia itu adalah perempuan dan anak-anak. Nah, saya melihat komitmen yang luar biasa. Mungkin Pak Presiden melihat 2045 ini anak-anak kita sekarang akan menjadi pemimpin. Oh iya, dewasa Maka mereka harus semuanya. dipersiapkan sebagai Mm-mm. sebagai generasi yang berkualitas. Mm-mm. Untuk berkualitas syarat tiga syarat dasar ini harus terpenuhi. Mm-mm. Satu, nggak boleh kekurangan gizi. Mm-mm. Maka MBG ini menjadi program yang sangat tepat ya untuk memangkas stunting, memangkas kekurangan gizi sehingga anak-anak kita tidak bisa bersaing ya secara kualitas karena memang gizinya tidak terpenuhi. Mm-mm. Maka MBG ini adalah salah satu program yang menurut saya sangat luar biasa. Mm-mm. Memang ada masalah. Ya. Tapi bukan karena ada masalah kemudian programnya dihapus. Oke, kekurangannya di mana itu yang kita benahi. Mm-mm. Karena apa? Ketika anak-anak kita gizinya terpenuhi, pasti dia akan secara fisik akan lebih baik. Yang kedua, saya melihat Bapak Presiden nggak mau ada anak-anak Indonesia yang sakit. Maka ada cek kesehatan gratis ini supaya kalau si anak atau seluruh warga negara Indonesia ini ketahuan. Oh ini kalau didiemin akan begini, maka preventif itu lebih penting. Mm-mm. Nah untuk anak-anak Indonesia, Pak Presiden pinginnya semuanya sehat. Maka ini ada program ini. Yang ketiga, Pak Presiden tuh nggak mau ada anak-anak yang nggak bisa sekolah. Mm. Itu terlihat sekali. Sebelum beliau menjadi presiden memang sudah punya komitmen yang luar biasa. Iya, iya, iya. Saya dapat cerita bahwa Pak Prabowo itu sering pakai kacamata hitam katanya. Karena sering nggak tega ngelihat masyarakat yang dia temui kemudian dalam kondisi yang memprihatinkan begitu. Mm-mm. Nah, kemudian sekolah rakyat ini sebagai bukti bahwa pendidikan ini penting untuk anak-anak kita. Mm-mm. Karena dia akan menjadi generasi penerus, maka ya harus diimbangi gitu. Kita lihat anak-anak sekolah rakyat. Waktu pertama mereka masuk, saya ngelihat rambutnya merah-merah karena sering terkena sinar matahari, kurus-kurus gitu ya. Tapi begitu di Samarinda di Kalimantan ketika launching 66 apa 166 sekolah rakyat, itu anak-anak udah tumbuh luar biasa. Badannya sehat gitu ya dan ternyata mereka berprestasi. Karena saya Selama yakin ini nggak dapat kesempatan. kesempatan, karena memang bukannya nggak mau sekolah. Saya yakin nggak ada anak yang nggak mau sekolah. Ada lah. Nggak ada orang tua yang nggak ingin anaknya nggak sekolah gitu. Semua pingin sekolah. Tapi kan memang kondisi tidak memungkinkan. Iya, iya. Dan Pak Presiden melihat itu. Maka pemerintah yang harus turun tangan. Berikan fasilitas untuk mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya gitu. Jadi maka sekolah rakyat ini menurut saya ini ide yang luar biasa Ya. bagi seorang penanggung jawab negara Indonesia ini, maka dia putus mata rantai yang menyebabkan anak-anak ini tidak berkualitas ya dengan program-program itu.
Jadi bagi kami sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, apa yang dilakukan Pak Presiden ini merupakan salah satu solusi yang memperkuat upaya kami untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia. Oh iya, sekarang bentar lagi kan tanggal 24 ada hari 23, sorry, 23 23 Juli, Juli itu adalah Hari Anak Anak Nasional. Nasional. Iya, Hari rayanya KPPA. betul. Hari rayanya KPPA itu ada 3. Ada 3. Hari Kartini, Hari Kartini, Hari Anak, Hari Anak. Hari Ibu. Oh iya, Hari Ibu. Nggak ada Hari Bapak ya? Nggak ada Hari Iya, Bapak. Ada nggak. Father's Day di Oh iya, iya, internasional. iya. Nah, nyinggung di apa namanya, di lingkungan pendidikan. Memang program-program itu sangat bagus ya, dan walaupun masih ada juga catatan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan juga ya Mbak ya. Iya. Ini juga jumlahnya juga besar, sehingga tantangannya itu juga banyak sekali. Data-data dari misalnya KPAI yang saya lihat itu dia menunjukkan banyak sekali angka kekerasan terhadap anak juga. Ini upaya apa sih yang harus kita perbaiki yang sedang dijalankan ini untuk menekan angka ini di masa datang? Iya. Pertama, ini bukan hanya tugas pemerintah, Hmm. ya. Jadi ini harus kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat kita. Ya, KPPA punya tugas, Kementerian Agama punya tugas, Kemendikdasmen punya tugas, masyarakat, keluarga, orang tua juga punya tugas yang sama. Kalau yang kami lakukan, kami tentunya membuat regulasi-regulasi, kemudian diturunkan menjadi peraturan-peraturan, kemudian diturunkan lagi menjadi modul-modul. Karena memang fungsi kami di sana, kemudian kita mengkoordinasikan kementerian, lembaga untuk bersama-sama melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak-anak sesuai dengan tusinya masing-masing. Jadi untuk Kemensos apa yang bisa dilakukan, Kemenkes, Kementerian Agama, Kemendikdasmen, semuanya punya tusi masing-masing. Ini memang harus bersama-sama. Kemudian kalau kami sendiri dari KPPA, banyak hal yang sudah kami lakukan selain regulasi ya. Kami punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi bagi saya menjadi orang tua itu masih terus butuh belajar untuk bagaimana memberikan pola asuh yang baik, tepat dan benar untuk anak-anak. Karena perubahan dunia selalu bergerak. Jadi ini belajarnya juga harus terus, nggak bisa mengikuti yang dulu-dulu gitu ya, tetapi juga harus dikombinasikan gitu. Yang dulu yang baik tetap kita pakai, tetapi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Kemudian kita juga punya UPTD. UPTD ini unit pelaksana teknis daerah. Jadi kalau ada kasus-kasus ya kita bisa berkoordinasi. Kemudian banyak sekali program-program yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat secara keseluruhan, apa sih yang menyebabkan ini kok kekerasan semakin banyak? Saya melihat bahwa fondasinya yang sekarang mulai rapuh di keluarga-keluarga kita. Kalau anak-anak kita saat ini punya tantangan yang luar biasa, beda dengan tantangan waktu kita ya. Sekarang itu kan kejahatan ada di tangan anak-anak kita dengan gadgetnya. Oh oke. Ya kan? Ya. Anak-anak ini kan polos-polos mereka ini. Tapi dengan gadget yang ada di tangan dia 24 jam, dia nggak tahu tuh akhirnya terjerat judol, pinjol, terus pornografi dan sebagainya. Karena semua ada di tangannya. Maka kalau menurut saya ya, jadi yang harus kita perkuat adalah pola asuh dalam keluarga. Kita nggak bisa membentengi saat ini, membentengi anak-anak kita dengan bikin pagar rumah yang tinggi dari besi, dari beton. Anak-anak akan punya cara bagaimana mereka untuk bisa Keluar dari situ. keluar dari situ. Iya. Kemudian maka yang harus kita tanamkan adalah bentengnya hati. Jadi bentengnya itu ada di dalam hati anak-anak. Iya, iya. Apa itu? Yaitu nilai-nilai agama, moral, budi pekerti, akhlakul karimah. Iya. Kalau anak-anak kita sudah ditanamkan itu, kita nggak dampingi, mereka tahu kok. Misalkan gini, yuk kita minum gitu.
Oh, dia tahu bahwa minum itu bukan dia akan menolak dengan sendirinya tanpa ada orang tua di sampingnya. Karena dia punya Punya value value, yang dia udah punya tertanam ya, nilai ya. yang sudah tertanam. Mm-mm, mm-mm, Jadi bagi saya melihat saya sempat mendapat curhatan ya dari seorang kawan yang dia punya anak 3, 2 anaknya lulus SD di luar negeri. mm, Tapi yang anak yang bungsu ini lulus SD langsung ke pesantren 6 tahun. mm-mm. Ketika ayahnya sakit, bahkan ketika lagi menjelang wafat, yang mendoakan yang di sampingnya hanya anak yang bungsu. Yang 2 anak ini karena didikan dari luar negeri ya, rasa empatinya mungkin kurang terbangun atau gimana. Ya, ya ayahnya begitu ya mereka biasa aja. Tapi anak yang bungsu ini yang mendoakan, yang ngaji gitu. Jadi terus si istrinya cerita ke saya, Bu Menteri, saya kalau tahu boleh diulang. Saya pingin 2 anak saya yang pertama, kedua saya kembalikan ke pesantren. Karena ternyata memang beda didikan pesantren dan didikan di luar pesantren. Empatinya jauh lebih gede. Empati, kemudian akhlakul karimahnya beda lah ya Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi saya pikir didikan di rumah juga penting. Oh Itu iya. fondasi paling Heeh. utama. Mm-mm, Oleh mm-mm. karena itu saya yakin tidak ada seorang ibu pun, seorang ayah pun yang ingin anaknya menjadi korban kekerasan atau pelaku Oh kekerasan. iya, betul. Pasti Dia itu. nggak mau anaknya membuli orang lain, tapi juga dia nggak mau anaknya dibuli oleh Dibully orang. orang lain. Maka apa yang harus ditanamkan? Ya dia harus bilang, harus menyampaikan ke anak-anaknya, tanamkan nilai-nilai agama, akhlakul karim. Jangan menyakiti orang kalau kamu tidak mau disakiti. Jangan menyinggung orang kalau kamu tidak mau disinggung. Jaga diri, jaga teman. Iya. Nah, ini penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mm-mm. Jadi memang tantangan kita nggak mudah Mas Rojali Iya. saat ini. Terutama yang terjadi di lingkungan pesantren, Mbak ya. Hmm. Mungkin sudah ada kerjasama dengan Kementerian Agama Oh tentu iya, ya, iya, untuk mengantisipasi ke depan dan menanggulangi yang saat ini iya. terjadi. Ini sudah kita selalu kolaborasi dengan Iya. Kementerian Agama, Kemendikbudrismen, kemudian yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, Mm-mm. termasuk daycare. Hmm. Nah, daycare kan kemarin juga termasuk ada kasus besar yang terjadi di Yogyakarta. Tapi ini sebagai pengingat bahwa ada loh persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Dan ini harus diselesaikan antar kementerian dan lembaga. Jadi saat ini sepertinya sudah final bagaimana proses pendirian daycare, izinnya ke siapa, pengawasannya siapa, dan syaratnya seperti apa, ini sudah mulai hampir final. Begitu juga dengan pesantren. Saya pikir ini juga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya pesantren saja, tetapi juga masyarakat gitu. Masyarakat jangan salah memilih pesantren karena kalau informasi yang saya dapat pesantren ya ada juga pesantren yang sebetulnya tidak punya izin Iya, gitu ya. betul, betul, Jadi betul, ini Bang. memang harus ada kesadaran bersama. Tapi saya melihat Kementerian Agama sudah banyak melakukan upaya. Kita juga sempat diajak diskusi bersama untuk merumuskan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Saya pikir bukan di pesantren saja, tapi di lembaga Di pendidikan lain lembaga juga pendidikan yang lain juga. banyak. Jadi ini butuh kerjasama dari semua pihak. Dan ini saya setuju ya, karena case-nya biasanya kan sudah tahun-tahun yang lalu. Iya, Ini salah satu keberhasilan campaign untuk berani berani bersuara itu. bersuara, berani berbicara. Berani Iya, berbicara. Karena kasus-kasus yang kita lihat saat ini itu biasa terjadi 3 tahun lalu, lima iya, tahun lalu, betul, 10 betul. tahun lalu. Karena gini Mas Rojali, ketika seorang mengalami kekerasan, apapun itu bentuknya, ada gangguan secara psikologis. Apalagi kalau ada tekanan, apalagi kalau ada relasi kuasa, apalagi kalau kemudian dia mendapatkan ancaman, gak mungkin dia berani berbicara. Bagaimana dia membangkitkan kemampuannya untuk berani berbicara, itu nggak mudah. Maka oleh karena itu ini perlu empati, simpati. Kalau kita melihat ada teman yang biasa dengan kita kemudian berubah sikapnya, atau orang tua melihat ada sesuatu yang berubah dari anaknya, maka harus didekati, harus Ya. dicari kenapa. Nah, untuk seluruhnya saja, siapapun yang melihat adanya kekerasan atau mengalami kekerasan tetapi tidak sanggup bercerita kepada siapapun, kami punya kanal pengaduan
yaitu Sapa 129. Sapa itu sahabat perempuan dan anak. Pencet aja 129. 129. Nanti ada operator yang akan menghubungkan gitu ya. Kemudian akan melakukan pendampingan, penjangkauan, pendalaman. Bahkan kalau si korban ini dalam kondisi yang sangat membahayakan, kita bisa menyediakan rumah aman untuk korban gitu ya. Dan kalaupun dia telepon nggak sanggup untuk berbicara karena tekanan yang sangat luar biasa untuk bercerita tuh susah. Iya, iya. Bisa melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Kan ada orang yang kalau tertekan nggak bisa bercerita. Iya. Jadi lewat WhatsApp aja ceritakan apa yang terjadi gitu. Nanti kan ada penjangkauan dari kami. Dan layanan ini bukan hanya ada di Kemen PPA ya, di kepolisian juga ada, di KPAI ada, di Komnas Perempuan ada, di DKI ada, di pemerintah daerah ada. Semakin banyak kanal pengaduan menurut saya semakin banyak karena akan semakin banyak korban yang akan terjangkau dilayani lebih cepat. Dan selain itu juga si pelaku kita sebetulnya si pelaku ini tidak mencari korban-korban lainnya. Artinya ketika seseorang melapor maka dia sesungguhnya sedang menyelamatkan dirinya agar segera mendapatkan layanan. Dan yang kedua, ketika seseorang melapor maka sesungguhnya dia sudah mencegah adanya korban-korban berikutnya. Iya, iya, iya. Wah, tugasnya banyak sekali. Aduh, banyak banget. Tapi saya mencoba berusaha menikmati karena ini adalah amanah yang harus saya jalankan. Saya yakin ini ada manfaatnya. Sekecil sekecil apapun yang saya lakukan pasti ada manfaatnya gitu. Masalahnya ini terjadi di tengah-tengah efisiensi. Iya. Tapi kan mungkin Pok punya solusi ya, karena sudah selama ini lebih banyak tidak jadi menteri kan, dan sering kolaborasi. Itu ilmunya digunakan nggak kolaborasi biar program tetap jalan gitu? Kalau kita waktu mahasiswa SKS kan, SKS itu sistem kebut semalam. kebut semalam. Semakin terjepit semakin kreatif. Semakin kreatif. Jadi yang mengalami efisiensi kan bukan KPPA aja, Betul. seluruh kementerian. Karena ada program prioritas yang lain. Tapi kalau saya melihat kenapa terjadi efisiensi, yang pertama karena memang banyak program-program yang copy paste dari yang sebelumnya gitu. Sepertinya terlihatnya di sana, sehingga coba kalau dananya segini kira-kira program yang inovatif, yang kreatif seperti apa dengan keterbatasan anggaran gitu. Sehingga kan muncul nih kreatif yang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan gitu. Jadi ini yang sepertinya akan yang menjadi salah satu mungkin argumentasi kenapa dana yang ada bisa lebih maksimal. Nah di kami ya memang harus merubah strategi gitu ya. Gimana strateginya? Ya, jadi yang menjadi tusi kami lakukan dengan segala keterbatasan, serba online dan sebagainya, walaupun secara kualitas pasti berbeda. Tetapi kami memaksimalkan upaya itu, kemudian kolaborasi. Jadi misalkan kayak kasus yang di Bandung dan beberapa kasus lainnya, untuk penanggulangan dana pengobatan, ada apalagi pengobatan yang jangka panjang, kita bisa dengan LPSK, kemudian bisa dengan yayasan-yayasan, ya dengan banyak pihak lah. Kemudian untuk penguatan pemberdayaan perempuannya, kita kerjasama dengan UMKM, dengan CSR, ya, dengan banyak pihak. Ya, maksudnya kan barangkali di tempat lain juga kan ada begitu, dan ada solusinya loh dengan kerjasama dengan CSR misalnya yang udah dilakukan ya. Ya itu juga kami lakukan. Karena kayak Hari Anak Nasional, alhamdulillah ya banyak yang mau kolaborasi dengan kami karena mereka punya komitmen bahwa dengan kolaborasi ini tanggung jawab mereka untuk anak-anak Indonesia bisa melalui KPPA. Dan komitmen ini luar biasa. Kan udah dari dulu kalau bikin konser, bikin apa, kerjasama banyak brand yang ngebantuin. Oke, jadi sekarang justru walaupun ada efisiensi, program tetap jalan dengan cara kolaborasi seperti itu, Mbak. Tapi sebetulnya akan lebih cepat tercapai
kalau dananya ditambah sebetulnya. Iya, Lebih kita cepat geraknya gitu. heeh, Tapi dengan segala keterbatasan yang ada ya akhirnya harus kreatif, mhm, kemudian strateginya mungkin yang harus di otak-atik gitu, mhm, kemudian mitra yang kita kerjasamakan siapa. Jadi misalkan gini, kita mau ada jelajah sapa. Jelajah sapa itu salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Anak, kita mhm. datang ke panti asuhan, ke Oke, anak-anak jalanan, mhm, disabilitas. Kita bilang ke Kemensos, "Mas, aku mau ini loh Mas," mhm, gitu. "Boleh nggak bantu?" "Oh ya, aku bantu apanya?" mhm, "Ini nih." "Oke, koordinasi ya." Kayak mhm, begitulah iya, caranya. UMKM, aku bilang, "Mas Menteri, ini ada penyintas yang perlu ini." "Oke, kita koordinasi." mhm, 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 Ya mhm. gitulah, karena sejak kita ada retreat di Di Magelang, Magelang, itu apa ya, bonding antara satu menteri dengan sangat cair. mhm, 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 Jadi kadang kita bertelepon nih, "Pak, Pak Menteri kami mau ada ini." "Oh, oke Bu, siap siap siap," gitu. mhm, mhm, "Surat resmi menyusul ya?" "Iya." mhm. Jadi sangat cair sekali hubungan Sampai antara formalitasnya menteri-menteri. bisa menyusul karena udah Iya akrab. iya. Jadi Mhm, misalkan ya kemarin kita turun bareng-bareng dengan BPS, dengan PNM, cocokkan jadwal ya gitu, baru mhm. mereka koordinasi masing-masing. Jadi Oke, ini yang diinginkan oleh Pak Prabowo, ya mhm, kolaborasi, sinergi, mhm. chemistry, membangun chemistry di antara kementerian ini sudah terjadi. Mhm, mhm. Oke, siap. Di akhir ini apa yang menjadi harapan kira-kira kondisi ke depan, apa yang akan dilakukan untuk menekan eh, kasus-kasus kekerasan baik pada anak maupun pada perempuan sehingga ke depan di 2045 kita bisa menuai Indonesia yang Indonesia emas yang lebih bagus. Ya, komitmen Mhm, dan kesadaran dari seluruh komponen masyarakat. mhm, mhm, Pemerintah nggak bisa jalan sendiri. mhm, Jadi memang harus bersama-sama. Tetapi komponen terpenting dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap ada di keluarga. Bagaimana keluarga memberikan fondasi yang kuat agar anggota keluarganya tidak melakukan kekerasan, mhm, tidak melakukan bullying, tidak melakukan hal-hal negatif, ya termasuk korupsi itu kan harus diajarkan sejak dini. mhm, Nah, mhm. ketika orang tua sudah memberikan fondasi yang kuat dan itu menjadi bentengnya hati anak-anak, maka insya Allah akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas secara lahir dan batin. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, sama-sama. Teman-teman, demikian obrolan dengan Ibu Arifah, Menteri PPA, yang kita ngobrol dari awal soal pribadi, pergerakan, sampai jadi menteri, dan lebih banyak ternyata yang mengantarkan kepada titik ini adalah value yang dipelajari dari keluarga. Itu pentingnya kenapa kita harus menjaga value di dalam keluarga. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.